Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini gua akan bahas tentang liquidity. Oke, banyak orang minta Bang bahas tentang liquidity. Oke, gua akan kasih tahu tapi sebelum itu liquidity penting banget di market dan gua akan pisah beberapa part karena emang kalau digabungin di dalam satu part emang agak susah. Jadi gua akan pisah-pisah biar kalian paham lebih jelas, oke? Sebelum kita masuk ke video, selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya dan semoga kalian sehat dan selalu. Oke guys, kita langsung aja masuk ke video. Satu lagi guys, kalau kalian pertama kali nonton video ini, stop dulu karena emang kalian sudah jago tentang market structure dan premium diskon gua ajarkan. Oke, boleh dinonton. Tapi kalau kalian belum tahu itu dan kalian masuk ke video, nanti ada di komen pertanyaan apa itu market structure, di mana kita belajar. Tolong nonton video sebelumnya semua dan baru nonton video ini karena emang lebih susah kalau langsung nonton ini untuk pahami. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang market structure yang video-video sebelumnya, boleh ditanya di grup Telegram. Banyak orang di situ juga lagi belajar. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang liquidity atau premium discount atau market structure atau apapun, kalian boleh tanyakan di sana karena mereka akan saling membantu dan gua juga pasti membantu sama kalian. Oke, jadi kalian santai aja. Oke guys, kita sekarang masuk ke liquidity. Oke, itu penting banget. Dan apa itu liquidity? Liquidity adalah uang kita. Bukan uang kita, ya uang kita sama semua orang uang disimpan di mana? High dan low. Kenapa high dan low? Ya, biasanya kalau kita buka posisi, di mana kita taruh SL-nya? Di low of the structure atau low of the high atau low of the market, atau pokoknya kalau kita buka posisi kita pasti akan taruh SL. Atau kalau ada breakout trader atau support resistance trader, mereka lakuin apa? Taruh buy stop-nya di high. High adalah contohnya kayak ini adalah major high, lagi masuk lagi, kalau break sini pasti ada buy stop di sini. Jadi ada beberapa trader pakai beda strategi dan ada beberapa trader pakai indikator. Kalau indikator kasih indikasi di sell di sini dan diapain? Iya, pasti taruh SL-nya di atas sini. Itu adalah liquidity, uang simpan di mana semua high dan low adalah uang simpan. High di short term high atau long term high atau swing high atau swing low, short term high atau short term low, internal high, internal low. Semua high dan low adalah uang disimpan. Itulah liquidity. Oke, liquidity adalah uang disimpan sama kita atau retail atau market. Bodoh amat siapapun, tapi kita harus tahu market itu adalah full of liquidity, penuh dengan liquidity. Misalnya kita sell di sini, ada orang buy di sini. Kita buy di sini, ada aja orang sell di sini. Jadi semua daerah adalah order dan banyak orang trading di market. Jadi market penuh dengan liquidity. Jadi kita harus fokuskan adalah beberapa liquidity yang penting banget kita harus tahu. Contoh ya, kita langsung aja kita lihat beberapa liquidity-nya. Kalian lihat di sini, ini adalah beberapa liquidity yang kita harus perhatikan. Biasanya kalau orang belajar ICT, mereka akan panggil di high adalah buy side liquidity, di low adalah sell side liquidity. Itu yang mereka akan sebutkan. Jadi kalian kalau lihat di foto-foto ada di atas buy side liquidity. Kalau di bawah adalah sell side liquidity. Jangan bingung tentang namanya. Low itu adalah sell side liquidity, high adalah buy side liquidity. Pokoknya high atau low. Gua bilang kan tadi, kalau liquidity dan pasti ada di high dan low. Itu adalah buat contoh di sini buy side liquidity kalau di atas, kalau low di sell side liquidity. Oke, kalau di market kita harus fokuskan yang beberapa liquidity yang penting banget. Oke, ini adalah double top yang pertama. Double top adalah yang salah satu liquidity yang penting banget. Kalian sudah tahu juga kenapa banyak orang masuk di sini gara-gara breakout atau ada support dan resistance trader masuk di sini. Banyak orang masuk di sini di double top. Itu kita panggilkan relative equal highs. Di ICT konsep itu adalah major liquidity yang penting banget. Apa yang terjadi adalah kalau ada dua high di sini, market akan naik. Ambil SL dari atas, turun ke bawah. Itu yang terjadi kalau dia ada double top atau double bottom. Tapi kita panggilkan relative equal highs. Bebas kalian mau panggil apa, itu bebas. Namanya nggak penting, kita harus tahu apa yang karakter itunya. Jadi kalau ada dua high yang sama, kita harus hati-hati banget. Jangan di sini taruh
satu box kotak bilang support yang kuat. Tolong jangan lakuin itu, karena ini yang major high akan dimanipulatif oleh market maker atau algoritma. Gua akan bikin salah satu video tentang algoritma, gimana mereka jalankan dan apa itu sebenarnya rahasia tentang algoritma. Gua akan bikin selanjut video atau video lain. Cuman gua akan di sini bahas tentang beberapa liquidity yang penting. Jadi ini yang liquidity adalah double top, yang dimana apa yang akan terjadi di sini. Market isi banyak seller atau buyer di duluan, dan market akan naik, ambil sell mereka dan langsung turun ke bawah. Jadi itu yang karakter untuk double top. Banyak orang pakai ini liquidity jadi breakout strategy, atau sell di sini, buy di sini. Pokoknya banyak yang terjadi di sini. Tapi kalau kalian belajar di sini, itu adalah liquidity. Kalau ada dua high, itu kalian langsung taruh di atas sini buy side liquidity. Nanti pasti market diambil. Kalian tunggu sampai market naik, ambil, baru kalian lihat untuk sell. Oke, ini yang buy side liquidity. Kalau di bawah ini kebalik, itu adalah sell side liquidity. Oke, itu yang penting. Oke, kita lihat contoh tentang ini ya guys, double top. Oke guys, kalian perhatikan di sini. Ini adalah double top atau relative equal highs. Gua nggak mau sebutkan double top lagi, gara-gara kalian baru lihat. Makanya gue bilang double top, karena ada two high yang sama. Kalian lupa candle ini ya. Kalian jangan perhatikan candle ini. Kalian pikirkan sampai ini, sampai sini. Itu contoh untuk contohnya. Kalau ada menemukan ini, kalian harus langsung pikir Oke, ini yang salah satu yang penting liquidity, kita harus hati-hati. Jangan sembarangan taruh di sini. Support yang kuat atau resistance yang kuat. Kalau dia break, langsung buy. Jangan lakuin itu. Kalau break, dia retest buy, no. Jangan lakuin itu. Kita harus nunggu, kita lihat apa market atau algoritma lakuin di sini. Apa yang terjadi? Market naik. Sini kalian perhatikan candle ini. Candle yang berikutnya turun. Banyak orang apain di sini? Kalau order block atau banyak orang support resistance, pas dia turun ke bawah, banyak yang isi sell. Kita apain? Kita harus nunggu. Kita harus fokus dan kita harus nunggu. Jangan buru-buru masuk ke trade. Kita nunggu apa terjadi. Market naik lagi ke atas. Apa banyak yang pikir, aduh, ini resisten yang udah pecah, ini jadi support. Pas dia retest ke bawah, beli lagi. Jadi di sini banyak yang hancur. Kita apain? Kita nunggu. Kita lihat adalah sweep of liquidity. Kalian sudah tahu sweep of liquidity. Apa itu sweep of liquidity? Kalau ada dua high yang penting, dia akan naik dan ambil semua sell atau semua liquidity yang penting di atas dan lanjut penurunan. Dan ketika dia lanjut penurunan, nggak usah langsung buru-buru sell. Market akan break breaking market structure ke bawah, dan market akan retracement ke area premium, langsung turun. Ada untuk kesempatan untuk entry. Jangan buru-buru lihat dua high yang sama dan masuk ke market. Kita nggak butuh itu. Kita ada posisi untuk sell, ada untuk kesempatan untuk sell, nunggu dan masuk ke market. Jangan buru-buru guys, oke? Ini yang penting banget. Aku sudah kasih tahu ya. Oke, kalian sudah tahu sekarang. Apakah kalian menemukan ini langsung masuk? No, nggak usah. Biarin apa yang terjadi, lihat apakah naik ke atas, naik ambil sell dan turun lagi, baru kalian lihat untuk kesempatan untuk sell. Aku sudah ajarin gimana kalau fokus sell dan buy, tapi aku belum bahas tentang buka posisi ya. Jadi kalian jangan buru-buru masuk ke market, buka sembarangan posisi, karena emang belajar dulu semuanya, baru gua pengen kasih tahu untuk entry point. Oke? Jadi ini adalah penting banget, salah satu liquidity. Kedua adalah double top. Sama, bukan double top, kita nggak bisa bilang double top. Sebenarnya itu adalah relative equal highs. Kalau di sini guys, gua tadi contohkan itu adalah dua high yang sama. Adalah buy side liquidity di atas, dua high yang sama. Itu adalah equal highs. Tapi kalau relative equal highs adalah dua high enggak sama, agak dikit turun. Itu adalah failure swing. Failure swing adalah market naik, turun, dia tidak kuat untuk naik, dan dia bikin high dan low dan melanjut turunan. Ini adalah salah satu penting banget liquidity, adalah relative equal highs. Enggak mungkin dia sampai sini. Ini bukan guys. Ada sedikit ke bawah, dikit aja ke bawah, tapi kelihatan kayak dua high yang sama, tapi ada sedikit penurunan. Jadi itu adalah salah satu liquidity. Sama kayak gini guys. Gimana kita contoh tadi adalah market akan sweep dan turun lagi. Sama aja terjadi di sini juga sama. Gua nggak mau ulang lagi dan gua cuma contoh. Di sini apa yang terjadi? Di sini adalah buy side liquidity
dan market naik turun lagi. Mungkin bisa naik dan turun, atau dia bakal break dan naik ke atas dan baru turun lagi. Itu bisa terjadi. Kita harus tunggu dan lihat reaksinya apa yang terjadi. Oke? Jadi ini yang liquidity yang sama, tapi ini adalah agak beda. Relative equal highs adalah agak dikit turun, tapi konsepnya sama. Oke. Yang ketiga adalah trendline liquidity. Trendline liquidity itu apa? Kita lihat di contoh. Trendline liquidity adalah beberapa high dan low akan sama di bawah sama di atas. Kalian sudah tahu ya trendline. Oke, kalau kalian gimana kalian mengatur trendline? Ada berapa high the low yang sama dari bawah ke atas, kalian langsung taruh satu trendline, atau kalau di atas kalian langsung taruh satu trendline. Itu simple banget, itu adalah trendline liquidity. Gimana di sini manipulasi akanlah kita lihat di chart. Apa yang terjadi? Market turun di salah satu trendline. Jadi ini adalah salah satu trendline liquidity. Gimana? Ya, ini adalah salah satu trendline liquidity. Kalau sebagai structure, kita kalau sudah tahu structure, kita nggak harus fokus ke bawah sini. Kalau misalnya ini yang swing high dan swing low, kita nggak fokus yang ini. Kita lupakan ini, kita harus fokus di atas. Ini yang kita perlu banget. Ini adalah trendline liquidity yang penting market akan diambil. Oke, ini yang penting banget market akan diambil. Kalau kita bearish, di atas kita harus perhatikan. Kalau kita bullish, di bawah kita perhatikan. Jadi agak ke atas ke bawah. Jadi kalau kalian menemukan kayak trendline di sini, kalian langsung aja di sini adalah apa? Liquidity banyak, pasti market akan ambil. Kalau kalian sudah tahu swing high dan swing low, di mana liquidity? Apakah ada di sini relative equal highs atau equal highs? Nggak ada. Apa yang ada lagi? Di sini adalah trendline liquidity, di mana high berapa high yang sama. Gue contoh satu lagi ya, biar kalian tahu. Kalau kalian lihat di sini. Oke. Kalau kita pikirkan swing low, swing high di sini, ini apa? Ini adalah trendline liquidity. Market turun, ambil semua liquidity, naik lagi. Sama aja di sini guys, sama aja. Kalau kita bearish, kita harus fokuskan di trendline di atas market naik, ambil liquidity, dan langsung turun. Itu yang liquidity yang ketiga yang penting banget. Oke guys, harus kalian fokuskan. Trendline liquidity. Kalian sudah tahu lah, gua mau harus bahas yang lebih banget, karena kalau kalian lihat beberapa high di atas, kalian langsung aja taruh satu trendline, dan kalian boleh tulis di atas itu adalah trendline liquidity. Gimana kan trendline liquidity akan manipulasi? Sama aja. Tapi kalau kita harus tahu structure itu major guys. Structure itu penting banget. Kalau kalian tidak tahu structure, nggak ada bergunanya sama liquidity guys. Nggak ada, benar-benar nggak ada berguna. Kalau kalian tahu bearish atau bullish, baru kalian bisa lihat liquidity di mana. Kalau kita bearish, apakah yang terjadi? Liquidity atas ini semua diambil. Pasti diambil, atau turun atau lanjut, itu bebas dari market. Kita harus maunya liquidity di mana. Kalau kita bearish, fokuskan liquidity di atas trendline liquidity. Apakah di sini ada relative equal high atau low? Nggak ada. Mungkin ada di sini, sudah diambil. Kalau di sini ada relative equal high. Jadi ini yang salah satu liquidity, oke? Yang satu lagi adalah inducement atau recent low. Jadi gua akan contoh lebih lengkap. Kalau gua bilangkan kayak gini, di sini kan ada high, low, high, low, high, low, market high, low, ambil ini low yang di sini dan menemukan fair value gap dan dia naik lagi. Itu yang sama inducement juga. Kenapa di sini banyak orang buy di sini dan market ambil semua early buyer dan market lanjut menaikkan. Itu yang contoh emang simple banget. Gua akan contoh satu lagi ya, oke? Kita tahu swing low di sini dan ada berapa internal structure dan swing high di sini, oke? Kita harus fokuskan apa? Ketika market turun ke area discount, kita lihat di sini apa? High, apakah kalau kita mau beli, apakah kita harus fokus high yang break atau enggak? Iya, kalau high break dan dia bakal turun lagi, kalian beli di sini, apa yang terjadi adalah market akan naik dan turun lagi. Kalau kalian beli di sini, sell taruh di bawah, kalian adalah salah satu liquidity. Kalian akan hancur di sini. Makanya gua belum bahas tentang open posisi karena gua kasih tahu di sini apa yang perlukan. Jadi swing low di sini, swing high di sini, dan ketika market pullback di area discount, market break lagi ke atas, indikasi itu apa? Penaikan lagi. Kita boleh buy. Tapi
kalau kita buy di area ini, kita akan jadi liquidity. Jadi kita tidak mau jadi liquidity. Jadi kalian harus nunggu apa? Market naik dan ambil short term low. Dan baru kita boleh beli. Jadi kita fokuskan di sini. Itu adalah range dari sana ke sini diskon. Jadi di area premium adalah short term low. Market akan bikin untuk isi early buyers. Oke, itu adalah liquidity yang penting banget. Oke, ini yang 4 liquidity kalian wajib tahu karena emang market penuh dengan liquidity. Jadi ini yang part yang satu sudah selesai. Jadi kalian janganlah jadi liquidity. Kalau kalian jadi liquidity, ya kalian pasti kena SL. Kalau kalian sudah tahu liquidity, kalian bisa awas dari liquidity. Di video berikutnya, video ini gua sudah kasih tahu beberapa liquidity yang penting kalian harus fokuskan. Kalian tolong backtest di chart kalian biar kalian paham. Dan tulis semua liquidity yang penting dan lihat di chart apakah terjadi. Enggak, semuanya kalian harus backtest. Kalau kalian kasih waktu dan backtest, pasti bisa belajar. Kalau kalian cuma nonton video dan ya udah gua tahu semuanya, nanti gua lihat kayak gitu, nggak mungkin kalian bisa belajar. Sumpah gua juga pernah kayak gini, gua nonton video ya udah itu gua nanti lihat aja kalau ada di market, nggak berguna, pasti dilupa. Kalau kalian kasih waktu untuk lihat di chart apakah terjadi, apa yang terjadi, semuanya kalian bisa belajar lebih dahulu. Jadi tolong kalian belajar hari ini apa, backtest di chart kalian dan note dulu, ditulis aja di buku kayak pakai di mana biar kalian sudah tahu. Oke guys, see you guys in the next video. Jangan lupa like dan comment dan share ke teman-teman. See you guys in the next video.